Ibnu Tufail menulis sebuah novel filsafat. Novel filsafat ini ingin menunjukkan betapa manusia itu sesungguhnya bisa menemukan agamanya sendiri tanpa petunjuk dari apapun, sesungguhnya bisa. Novel ini berjudul Hayy bin Yaqdhan. Hayyun itu artinya hidup atau kehidupan, bin Yaqdhan. Yaqdhan itu adalah kesadaran. Jadi kalau diartikan, sesungguhnya dia ingin menuliskan bagaimana kehidupan itu sebagai anak sebuah kesadaran. Tetapi ini sebuah novel yang ditulis oleh seorang filosof, Ibnu Tufail. Jadi dia menceritakan bagaimana persoalan yang berat tentang menemukan Tuhan itu ditulis dengan secara ringan. Kisah ini, novel ini diawali dengan seorang perempuan, seorang ibu muda yang dia mengandung, tetapi dia ingin bahwa kandungannya itu, anaknya itu tidak diketahui oleh saudaranya bernama Yaqdhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala Ibrahimu li abihi Azar atattakhidhu asnaman alihatan inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Al-ayat. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, kita bersyukur diberi nikmat oleh Allah, nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita bisa menjalankan salat subuh berjamaah di Masjid Darussalam yang insya Allah penuh barokah. Lalu kemudian kita meneruskan dengan mempelajari ayat-ayat Allah, dan itulah bagian dari kita menjalankan perintah Allah dan Rasulnya untuk senantiasa menuntut ilmu tanpa henti-hentinya. Imam Ahmad bin Hanbal itu mengatakan, an-nasu yahtaju ta'ama wa syarab marratan aw marratain. Manusia itu membutuhkan makan dan minum, tetapi butuhnya paling cuma sekali, 2 kali, atau kita mungkin 3 kali dalam sehari semalam. Tetapi kebutuhan ilmu, kata Imam Ahmad bin Hanbal, itu sebanyak nafas yang kita hirup. Jadi itulah kebutuhan ilmunya manusia, agar ia senantiasa menuntut ilmu. Bukan hanya ilmu umum, tetapi ilmu agama terutama yang penting bagi kita. Kata Allah dalam surat Al-Kahfi di akhir-akhir, qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi, jika saja lautan itu dijadikan sebagai tinta untuk menuliskan ayat-ayat Allah, lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi, maka laut itu akan habis, air laut itu akan habis sebelum ayat-ayat Allah itu habis. Bahkan di dalam surat Luqman disebutkan sab'atu abhur, bahkan seandainya 7 lautan itu diberikan untuk menulis ayat-ayat Allah, maka itu pun tidak akan menghabiskan ilmunya Allah itu. Jadi yang kita lakukan sekarang kita hanya setitik
dari sekian luar biasanya ilmu Allah yang kita pelajari. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, saya ingin melanjutkan kajian kita bersama tentang, kalau kemarin tentang asal-usul Nabiullah Ibrahim alaihissalam, maka sekarang kita ingin melanjutkan lagi bagaimana pencarian Nabiullah Ibrahim akan Tuhannya. Nabi Ibrahim, sebagaimana kita ketahui sebelumnya, bahwa Nabi Ibrahim itu sebelum diketahui oleh Namrud, Nabi Ibrahim itu dilahirkan oleh ibunya karena diboyong oleh Azar ayahnya, dibawa ke tengah hutan yang jauh dari pengawasan penglihatan orang-orang dan dilahirkan di dalam sebuah gua. Setiap hari dilihat oleh ayah dan ibunya tanpa sepengetahuan Namrud, lalu kemudian sampai hingga besar. Nah, Nabiullah Ibrahim, Nabi Ibrahim waktu masih muda inilah kemudian dia menikmati tinggal di tengah hutan. Tentu saja dia tahu ayah dan ibunya karena setiap hari, hampir setiap hari dia dijenguk oleh ayah dan ibunya. Maka suatu saat, pada saat Nabi Ibrahim dikala masuk ke dalam usia dewasanya, Nabiullah Ibrahim keluar dari gua dan kemudian dia melihat bagaimana ketakjuban alam semesta. Di tengah hutan itulah kemudian pada saat malam hari, maka Nabiullah Ibrahim pertama kali yang dilihat adalah bintang gemintang. Di dalam surat Al-An'am Allah menyebutkan, wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard. Jadi bukan Nabi Ibrahim sesungguhnya yang menemukan rahasia langit dan bumi, tetapi Allah menunjukkan, wa kadzalika nuri, dan demikianlah kami menunjukkan kepada Ibrahim malakutas samawati wal ard, yaitu bagaimana kekuasaan Allah, bagaimana kedahsyatan, bagaimana rahasia langit dan bumi itu kepada Ibrahim. Maka sekali lagi ini catatan bagi kita. Kita ini kadang hati kita, pikiran kita merasa bahwa ilmu yang kita miliki itu adalah hasil kita mempelajarinya. Padahal itu sesungguhnya adalah semata-mata hanya karena karunia Allah saja kita itu bisa mempunyai ilmu dan bisa mengetahui segala sesuatu. Waliyakuna minal muqinin, dan sampai ia, katanya Allah, ia menjadi orang yang yakin, termasuk orang-orang yakin. Falamma janna alaihi lailu, ini pencarian pertama yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim. Maka ketika langit itu, ketika malam itu telah gelap, ro'a kaukaba, maka Nabi Ibrahim itu melihat bagaimana bintang-bintang di langit. Sejenak itulah kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, qala hadza rabbi, katanya. Maka inilah Tuhanku, kata Nabi Ibrahim. Tetapi diperhatikan terus malam itu, ternyata bintang-bintang itu kemudian hilang. Falamma afala, maka ketika hilang, lenyap dari pandangannya, qala la uhibbul afilin. Tidak, saya tidak suka dengan yang hilang-hilang itu berarti bukan Tuhan. Imam Al-Ghazali dalam Mizanul Ulumnya mengatakan bahwa ketika Nabiullah Ibrahim mengatakan semacam ini, sesungguhnya dia sedang mengatakan bagaimana Tuhan bisa menghilang, katanya. Bagaimana bisa Tuhan hanya ketika muncul sebentar terus hilang lagi. Begitu juga kemudian falamma ra'al qamar, jadi katanya Ibrahim ketika di malam berikutnya Nabi Ibrahim mulai mencari lagi. Falamma ra'al qamar bazigha, maka ketika Nabi Ibrahim malam yang berikutnya dia memperhatikan bagaimana ada bulan yang muncul, yang terbit, dia perhatikan. Tentu bulan dalam pandangan kita adalah lebih besar daripada bintang gemintang.
Qala, Ibrahim mengatakan, hadza rabbi, mungkin ini Tuhanku katanya. Falamma afala, maka ketika bulan itu pun lenyap dari pandangannya, tenggelam lagi, tidak ada. Ketika siang sudah mulai muncul, qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dhalin. Inilah penemuan pertama yang kemudian disampaikan oleh Nabiullah Ibrahim ketika melihat bagaimana keadaan alam sekitarnya. La illam yahdini rabbi, jika saja Tuhan tidak memberikan petunjuk kepadaku, la akunanna minal qaumid dhalin, maka tentu aku akan menjadi termasuk orang-orang yang tersesat katanya. Tetapi tidak berhenti, benih-benih penemuan itu sudah mulai muncul. Tetapi pada berikutnya, dia mulai memperhatikan bagaimana di siang harinya. Ketika di siang hari dia perhatikan, falamma ra'asyamsa bazighatan, maka ketika melihat matahari yang begitu dengan sinarnya terbit dari arah timur, qala hadza rabbi hadza akbar, katanya Nabi Ibrahim. Inilah Tuhanku, karena ini paling besar ini di antara bintang dan di antara bulan. Tetapi lagi-lagi diperhatikan, falamma afalat qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Maka kemudian setelah dia mulai mengakui nabi, lalu dia perhatikan ulang matahari, tetapi ketika matahari ternyata tenggelam lagi, terbenam hilang lagi, maka kemudian dia mengatakan falamma afalat, ketika sudah tenggelam itu, Nabi Ibrahim baru kemudian mengatakan, qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun, maka sesungguhnya aku terlepas dari apa-apa, terbebas dari apa-apa yang dimusyrikkan, yang dipersekutukan oleh kalian semua. Ini yang disampaikan kepada Nabi Allah Ibrahim. Jadi Nabi Allah Ibrahim itu setelah pencarian ini, kemudian Nabi Ibrahim diangkat sebagai Rasul, Nabi dan Rasul oleh Allah ketika dia berusia pada 40 tahun. Dan pada 40 tahun itu pula lah Raja Namrud menganggap dirinya sebagai Tuhan dan dianggap sebagai Tuhan oleh rakyatnya juga. Jadi ada dua raja besar yang menjadi pelajaran besar sesungguhnya bagi manusia, yaitu Raja Namrud dan Raja Fir'aun. Nah, inilah kemudian setelah Nabi Allah Ibrahim menemukan Tuhannya, lalu kemudian dia mengatakan, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa. Maka aku hadapkan wajahku kepada zat yang menciptakan langit dan bumi, hanifan. Inilah salah satu karakter Nabiullah Ibrahim, hanif. Nabi Ibrahim Hanif. Hanif itu adalah kecenderungan untuk mendapatkan keyakinan yang lurus. Nanti suatu saat akan kita bahas khusus tentang Hanif ini. Hanif, lalu kemudian ada Hunafa yang tadi dibaca dalam sholat kita di dalam surat Al-Bayyinah. Nanti akan kita bahas tentang Hanif ini. Jadi kemudian inilah wa ma ana minal musyrikin, dan bukanlah saya termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Dan ini menjadi salah satu doa yang dibaca ketika di dalam doa iftitah sholat kita semua. Jadi inilah pencarian Nabiullah Ibrahim alaihissalam saat mencari Tuhannya. Di dalam kajian filsafat itu ada sebuah novel. Jadi kisah Nabi Ibrahim ini ya bukan disadur, dijelaskan ulang oleh seorang filosof muslim bernama Ibnu Tufail. Ibnu Tufail itu hidup pada zaman Bani Umayyah di Andalusia, di Spanyol sana. Ibnu Tufail menulis sebuah novel filsafat. Novel filsafat ini ingin menunjukkan betapa manusia itu sesungguhnya bisa menemukan agamanya sendiri tanpa petunjuk dari apapun, sesungguhnya bisa. Novel ini berjudul Hayy bin Yaqdhan.
Hayyun itu artinya hidup atau kehidupan, bin yakdon. Yakdon itu adalah kesadaran. Jadi kalau diartikan, sesungguhnya dia ingin menuliskan bagaimana kehidupan itu sebagai anak sebuah kesadaran. Tetapi ini sebuah novel yang ditulis oleh seorang filosof, Ibnu Tufail. Jadi dia menceritakan bagaimana persoalan yang berat tentang menemukan Tuhan itu ditulis dengan secara ringan. Kisah ini, novel ini diawali dengan seorang perempuan, seorang ibu muda yang dia mengandung, tetapi dia ingin bahwa kandungannya itu, anaknya itu tidak diketahui oleh saudaranya bernama Yakdon. Dan dia juga tidak ingin diketahui oleh saudaranya yang lain yang kebetulan menjadi raja saat itu di tempat itu, yang bernama Raja Salaman. Maka kemudian saat anaknya itu lahir, kemudian ibunya kemudian menyusui secukupnya, sekenyang-kenyangnya anaknya itu. Lalu kemudian ibu itu malah menghanyutkan, memasukkan Hayi itu Hayi itu anaknya dinamain Hayi, dimasukkan ke dalam sebuah peti, lalu kemudian dihanyutkan oleh air yang mengalir. Ketika hanyut itulah maka peti itu ternyata terdampar di sebuah pulau yang tidak berpenghuni manusia, tidak dihuni oleh manusia. Maka kemudian saat peti itu sampai di pinggiran pantai, lalu kemudian si Hayi ini menangis, bayi ini menangis. Nah, secara kebetulan ada seekor betina rusa betina yang saat itu mendengar tangisan si bayi itu. Kebetulan si rusa betina ini baru saja melahirkan dan anaknya meninggal. Maka kemudian sebagai bagian dari insting kebinatangannya, maka kemudian rusa betina ini memelihara, menyusui Hayi, si bayi yang terdampar di pinggir laut. Inilah sebenarnya akhirnya besar dan kemudian besar. Pada saat bayi ini, Hayi ini umur 7 tahun, rusa betina ini pun mati. Rusa betina ini mati. Setelah mati, yang Hayi yang sudah berumur 7 tahun ini kemudian memperhatikan bagaimana ibu angkatnya itu mati. Dia pegang badannya, dia pegang seluruh organ tubuhnya yang bisa berfungsi semuanya seperti manusia seperti biasa. Maka kemudian dia mulai berpikir, tapi kenapa kok bisa mati? Katanya. Inilah awal dari pencarian bagaimana mengenali seorang bayi Hayi ini, mengenali alam sekitarnya. Maka setelah menjadi beranjak, kemudian remaja, dewasa, Hayi ini tetap saja tinggal bersama hewan-hewan yang ada di pulau itu. Lalu kemudian ketika dia melihat, karena ini manusia bukan hewan, maka dia melihat bagaimana hewan-hewan itu badannya tertutupi. Maka akhirnya dia menutupi badannya dengan dedaunan, dengan apa yang ia temui, karena dia ingin menutupi badannya seperti hewan yang lain yang ditutupi oleh bulu-bulunya. Dan inilah yang dilakukan Hayi di tengah hutan belantara itu. Kalau kita mungkin sering pernah melihat film Tarzan, saya kira kalau Tarzan mungkin bagian diinspirasi oleh novel Ibnu Tufail ini. Tetapi sayangnya kalau Tarzan itu tidak dikaitkan dengan masalah agama, tidak dikaitkan dengan bagaimana manusia mencari Tuhan, tetapi lebih masalah budaya saja. Nah, ketika Hayi ini kemudian mulai beranjak, dia mulai melihat bagaimana tubuhnya, bagaimana benda-benda di sekitarnya, mulai dipikir semua, mulai dilihat, diidentifikasi kata orang sekarang. Bagaimana ini dan seterusnya. Nah, inilah yang dilakukan oleh Hayi selama dia berada di tengah hutan bersama binatang-binatang itu. Di pulau seberang sana, di tempat ibunya melahirkan, ada seorang raja yang bernama Raja Salaman.
penduduk Pulau itu di bawah Raja Salaman kemudian menjalankan agama seperti yang dituntunkan dalam kitabnya. Dia mempelajari, menjalankan semua ritualnya, menjalankan ibadahnya sesuai dengan yang dilakukan. Di antara saudara yang lain dari Raja Salaman ada seorang bernama Absal. Absal ini adalah seorang yang pintar agama. Dia memahami kitab agama yang dijalankan oleh masyarakat di bawah Raja Salaman itu. Lalu kemudian dia suatu saat penasaran, mengapa ingin mencari inti agama itu di mana sesungguhnya. Ingin mencari makna di balik ritual, di balik agama yang dilakukan oleh masyarakat rakyatnya Raja Salaman ini. Maka kemudian dia berusaha menyendiri, kalau kita mungkin mengatakan berhalwat begitu. Lalu kemudian Absal ini pindah ke pulau yang agak jauh dari pulau tempat ia tinggal. Kemudian ternyata dia masuk sampai di pulau yang dimana di situ ada Hayy hidup bersama binatang-binatang. Pada saat Absal pertama kali ketika datang ke pulau itu, lalu kemudian Absal merasa ketakutan ketika melihat Hayy yang seperti sangat liar. Tetapi sayangnya saat itu Hayy tidak mengerti bahasa manusia. Maka kemudian karena dari persentuhan, dari perkenalan antara Absal dan Hayy inilah kemudian Absal mengajari Hayy dengan bahasa manusia sampai akhirnya mengerti, dan kemudian Absal pun mengerti, menemukan titik temu antara bagaimana yang dia ingin pelajari dengan apa yang dipikirkan oleh Hayy bin Yaqdhan ini. Nah, Hayy bin Yaqdhan ini mempelajari alam, mempelajari dari seluruh badannya manusia dia sendiri, bahwa sesungguhnya ada yang lebih dari sebuah badan itu. Kita ingat mungkin perkataan kata-kata mutiara Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, "Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu." Barang siapa yang memahami, barang siapa yang mengetahui bagaimana seluk-beluk tentang dirinya, maka dia akan menemukan, dia tahu akan Tuhannya. Ini Ali bin Abi Thalib. Secara sederhana kita mungkin bisa melihat begini. Saat kita yang sudah punya agama, yang sudah beragama Islam, yang sudah beriman kepada Allah ini, tentu akan menjadi semakin kuat ketika kita mencoba melihat, ketika merenungi organ kita satu persatu. Bayangkan ketika kita bisa melihat, lalu orang lain yang buta, ketika kita terpejam tidak bisa melihat apa-apa, maka kita betapa nikmat Allah itu sangat besar. Ketika hidung kita, ketika telinga kita, ketika badan kita merasakan kenikmatan yang luar biasa, maka kita akan menemukan bagaimana sisi kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Pada saat itulah itu yang akan menguatkan kita. Faqad arafa rabbahu, katanya Ali bin Abi Thalib, maka dia akan menemukan Tuhannya. Nah, dari sinilah kemudian Hayy bin Yaqdhan atau Ibnu Tufail itu mengatakan bahwa manusia itu sesungguhnya dengan dirinya, dengan akal pikirannya, dengan hatinya, dia bisa menemukan Tuhannya. Kalau ini yang kemudian bisa dilakukan oleh manusia dengan tulus, maka manusia pun sesungguhnya bisa menemukan Tuhannya. Sama seperti kayak Hayy bin Yaqdhan ini, ketika bahwa hidup itu bersadaran. Jadi Ibnu Tufail hanya mengatakan bahwa ketika manusia itu berpikir dengan penuh kesadarannya sendiri, tulus, ikhlas, sesuai dengan yang tanpa kepentingan apapun, maka dia akan menemukan Tuhannya. Dia akan bisa menjalankan kehidupan berdasarkan aturan Tuhan. Jadi tanpa kita pun, tetapi Allah memberikan keringanan bagi kita. Wa ma kunna mu'adzibina hatta yab'atsa rasula. Jadi Allah tidak akan memberikan siksaan kepada manusia selama Allah itu tidak mengutus Rasulnya. Jadi kalau misalnya ada sebuah masyarakat yang tidak tahu agama, yang tentu saja dengan kemusyrikannya,
tentu yang kayak begini tidak akan disiksa oleh Allah. Karena apa? Karena Allah tidak memberikan, tidak mengutus Rasulnya kepada mereka. Jadi tetapi itu keringanan Allah yang diberikan kepada manusia pada di saat hari akhir nanti. Tetapi sesungguhnya manusia bisa menemukan Tuhannya dengan kesadarannya itu. Saya ingat ada seorang filosof, seorang pemikir bernama Annemarie Schimmel. Annemarie Schimmel itu berasal dari Jerman. Dia ahli ketimuran, dia perempuan, tetapi dia mengetahui, bahkan ada yang mengatakan dia hafal Al-Quran. Dia mengetahui mistisisme dalam Islam, tasawuf, menguasai luar biasa. Ada yang mengatakan Annemarie Schimmel ini sesungguhnya sudah masuk Islam, karena begitu kentalnya dia menjalankan Islam, meskipun dia tidak mengatakan di depan publik bahwa dia seorang muslimah. Ketika dia meninggal, dia berpesan kepada anak cucunya, kalau nanti aku meninggal, tuliskanlah kata-kata ini, katanya Annemarie Schimmel. Schimmel kemudian memberikan pesan kepada anak cucunya, dia menuliskan kata-kata Ali bin Abi Thalib. Kata-kata itu kemudian ditulis di batu nisannya, dan kemudian sampai sekarang kalau Bapak Ibu mungkin buka Google tulisan di nisan Annemarie Schimmel, maka akan muncul kata-kata itu begini: An-nasu niyamun fa idza matu intabahu. Jadi kata Ali, an-nasu niyamun, manusia itu tidur katanya. Fa idza matu, maka apabila manusia itu telah mati, telah terkubur, masuk ke liang kuburnya, intabahu, barulah dia akan sadar. Jadi Annemarie Schimmel ingin mengatakan kepada banyak orang bahwa manusia itu kadang-kadang kalau sudah hidupnya di dunia itu lalai saja, tidur, tidak mengerti, tidak sadar dengan hidupnya itu. Baru nanti ketika dia mati masuk ke alam kubur, lalu ditanya oleh malaikat, dua malaikat di dalam kubur, baru nanti ia akan sadar bahwa itulah ternyata dia menjalani hidup ini dengan penuh tidak kesadaran. Jadi ada ketersambungan, ada hubungan bagaimana kehidupan yang dijalankan dengan kesadaran, yang kata Ibnu Tufel disebut dengan Hayy bin Yaqdhan. Lalu kemudian apa yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, an-nasu niyamun fa idza matu intabahu, manusia itu mati tetapi hidupnya itu dalam keadaan tidur, tidak sadar, lalai, dan apabila mati dia baru tersadarkan ternyata dia menjalankan hidup dengan tidur. Jadi inilah saya kira beberapa hikmah bahwa sesungguhnya kita itu bisa menemukan kebenaran, menemukan kebaikan tatkala kita mau merenungkan segala apa yang ada di sekitar kita. Ibnu Miskawayh, seorang filsuf muslim, itu ahli akhlak. Dia mengatakan kalau kamu ingin tahu antara baik dan buruk, maka kamu bisa bagaimana baik dan buruk itu menurut diri kamu sendiri. Jadi kalau misalnya kamu ingin tahu, oh itu baik, maka kamu tahu apakah itu baik menurut kamu, maka berarti itu baik menurut orang lain. Tentu saja berbeda, tetapi hampir sama. Kalau kita berpikiran lurus, maka disitulah kita akan menemukan bagaimana kebenaran dan kebaikan itu ada. Karya Ibnu Tufel ini yang berjudul Hayy bin Yaqdhan ini kemudian diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, termasuk ke dalam bahasa Prancis, ke dalam bahasa Spanyol, dan dia mempengaruhi bagaimana para filosof-filosof barat yang ada di Eropa sana dengan pemikiran Hayy bin Yaqdhan ini. Jadi bahkan ada yang mengatakan bahwa Hayy bin Yaqdhan atau Ibnu Tufel ini adalah termasuk filsuf kedua yang memiliki pengaruh yang besar di dunia barat setelah Ibnu Bajjah. Ibnu Tufel sendiri meninggal di Maroko pada tahun 1185. Jadi saya ingin bahwa sesungguhnya pencarian Nabiullah Ibrahim ini kita akan kemudian yang menunjukkan, yang kemudian mengantarkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam menjadi seorang nabi dan rasul. Tentu saja sekali lagi
Bukan karena kemudian Nabi Ibrahim menemukan dengan pikirannya lalu dia angkat sebagai Nabi dan Rasul, bukan. Tetapi inilah salah satu bagaimana perjalanan Nabiullah Ibrahim alaihissalam menemukan Tuhannya, lalu kemudian dengan petunjuk Allah dan kemudian diangkat menjadi Nabi. Ada satu lagi di dalam surat Maryam, itu ada istilah siddiqan nabiyya. Jadi Nabiullah Ibrahim itu adalah siddiqan nabiyya. Siddiqan dulu baru nabiyya. As-siddiq mungkin insya Allah minggu depan kita akan mencoba membahas tentang siddiqan. Siddiqan itu kejujuran yang tulus. Jadi di samping jujur dia tulus. Termasuk kita sering mendengar bagaimana Abu Bakar As-Siddiq yang kemudian di awal orang pertama masuk Islam mengakui ketika bagaimana Rasulullah menjalankan Isra dan Mi'raj itu. Jadi insya Allah minggu depan kita akan membaca, mempelajari tentang siddiqan nabiyya. Kalau bisa sampai, insya Allah kita akan bagaimana Ibrahim alaihissalam menghancurkan patung-patung di kuil Raja Namrud, lalu kemudian bagaimana dialog antara Namrud dengan Nabi Ibrahim alaihissalam sampai akhirnya dia diusir keluar Babilonia. Semoga yang sedikit ini ada manfaatnya bagi kita semua, dan sekali lagi kita belajar mencoba berpikir, menuntut ilmu agar kita pun kemudian menguatkan iman kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.